Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Hai, welcome back lagi ke channelku. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya dulu sebelum kita mulai. Oke, di sini ada daging khas sapi ya, daging sapi. Aku pakai kebetulan adanya 350 gram ya. Aku beli sih yang bagian khasnya daging sapi. Ini akan aku buat dendeng balado ala-ala nasi padang. Ini bahannya bawang putih, 2 siung yang sudah digeprek dan jahe yang dipotong-potong, kemudian ada daun jeruk, daun salam. Ini akan aku rebus dulu daging khas sapinya. Untuk air rebusannya secukupnya aja, asal sampai daging itu bisa ketutup airnya. Jadi seperti ini. Ini airnya udah mendidih, langsung masukkan aja irisan daging sapinya. Kemudian supaya ini enggak amis, aku masukkan beberapa bahan-bahan rempah-rempah gitu ya. Jadi aku masukkan aku masukkan bawang putih yang tadi yang udah digeprek, kemudian jahenya jangan lupa, kemudian daun jeruk dan daun salam. Udah, ini aja bahan untuk merebus daging bagian khas dari daging sapi ya. Oke, ini dimasak sampai airnya menyusut dan sampai dagingnya itu mateng, empuk. Kalau udah empuk seperti ini, langsung ditiriskan aja, diangkat. Nanti ini dagingnya akan aku tumbuk. Jadi bisa ditumbuk dalam keadaan panas atau bisa juga didiamkan dulu, nanti udah agak dingin baru ditumbuk juga nggak masalah. Karena daging ini udah empuk banget ya. Seperti ini. Ini jadinya ya lumayan sih untuk makan 2 orang cukup ya. Karena kalau makan ini sebenarnya enak banget ya kalau menurut aku sih. Oke, ini akan aku sisihkan dulu. Kemudian aku siapkan untuk bumbu-bumbunya yang berikutnya lagi. Ini daging yang udah direbus tadi, ini ditumbuk ya, dipenyetin seperti ini. Tapi jangan pakai tenaga dalam ya, kalau pakai tenaga dalam itu nanti hancur semua. Jadi cukup ditumbuk sampai dia melebar gitu ya. Jadi ringan aja, nggak usah terlalu kuat. Oke, seperti ini aku tumbuk dulu sampai selesai semuanya. Nah, ini udah dipenyetin semua, ini disisihkan dulu. Karena aku buatnya ini dendeng balado ala-ala nasi padang ya. Jadi ini bahan-bahannya aku akan ulek dengan ulekan seperti ini. Jadi aku nggak pakai blender ya, karena aku mau yang kasar. Jadi ini bawang putihnya aku tumbuk aja. Tumbuknya juga nggak usah sampai halus ya. Kemudian masukkan juga bawang merahnya juga sama. Jadi bawang putih, bawang merah dan juga cabai merahnya itu diulek kasar aja. Jadi kalau menurut aku sih ya, kalau misalnya cabai atau bumbu seperti ini diulek rasanya beda, digiling juga rasanya beda, dan di blender juga rasanya beda ya. Aromanya tuh ada bedanya dikit. Dan karena aku mau kasar, jadi aku pakai ulekan ini aja. Oke, sekedar aja ditumbuk-tumbuk. Jadi ini nggak usah terlalu halus ya. Oke, satu-satu aja dimasukin supaya nggak terlalu capek ya. Oke, kalau misalnya ada yang ribet, kenapa mau yang gampang? Jadi ini kita buat aja, kita tunggu aja sampai dia bawangnya itu sampai terbuka gitu ya, sama dengan cabenya.
Nah, jangan lupa dikasih garam. Jadi untuk ngulek ini kalau misalnya kita kasih garam, dia akan membantu untuk mengeluarkan air dari bumbu yang kita tumbuk atau kita ulek. Oke. Untuk garam ini secukupnya, bisa kalian rasain. Nanti kalau misalnya waktu masak masih kurang, nanti bisa ditambahkan lagi ya. Jadi oke, seperti ini kira-kira kasarnya cabai yang aku perlukan. Jangan lupa tambahkan 1 buah tomat yang ukurannya besar. Bijinya dibuang aja. Ini tomatnya ditumbuk kasar juga, jadi sama, karena ini dendeng balado yang memang cabenya itu harus kasar, dan bumbu-bumbunya itu semua kasar aja ya. Jadi tomatnya itu juga nggak perlu sampai terlalu halus. Ini aku masukkan 1 batang serai, jadi tumbuk-tumbuk aja supaya aroma serainya itu lebih keluar. Oke. Daging yang sudah direbus tadi dan sudah ditumbuk tadi, ini digoreng sebentar. Sebentar aja ya, karena tadi kan udah cukup mateng dan cukup empuk daging bagian khasnya itu ya. Jadi ini cukup digoreng sebentar, kemudian diangkat dan disisihkan. Udah kira-kira seperti ini, warnanya udah sedikit kecoklatan ya. Ini udah bisa diangkat dan ditiriskan. Jangan terlalu lama juga digoreng ya. Kalau menurut aku sih goreng sebentar gini, jadi dagingnya itu tetap empuk. Jadi enak banget waktu makannya, jadi nggak alot ya, nggak keras. Oke, dengan minyak yang sama, sisaan dari goreng daging tadi, ini langsung aku masukkan cabenya. Ini memang versinya itu yang balado yang banyak minyak ya. Kalau misalnya kalian nggak suka terlalu banyak minyak, itu minyaknya kalian kurangi aja. Jadi kalau untuk ciri khas dendeng balado nasi padang biasanya kan banyak minyaknya ya. Seperti ini ditumis aja supaya aroma cabenya itu tidak langu atau tidak bau mentah ya. Biasanya aku itu masaknya itu dengan api yang kecil aja supaya cabenya itu lebih tanak matengnya, dan otomatis kalau udah tanak dia nggak cepet basi ya, karena ini kita juga pakai tomat ya. Jadi yang pasti harus cukup tanak dulu cabenya. Nah, apinya seperti ini kira-kira. Jadi supaya apinya itu enggak terlalu gede terus nanti cabenya itu menjadi terlalu kering, kemudian juga belum mateng atau belum tanak. Jadi apinya itu harus kecil. Ini aku nggak tambahkan air karena dari tomatnya sendiri udah keluarkan air. Oke, ini pastikan kalau misalnya udah nggak bau langu lagi ya, udah cukup tanak gitu, udah masukkan aja daging yang tadi udah digoreng. Dan jangan lupa tambahkan daun salam. Jadi daun salam itu bisa membantu memberikan aroma yang lebih wangi ya. Kalau sudah cukup tanak, masukkan aja daging yang sudah digoreng tadi ya. Kemudian diaduk-aduk. Untuk rasa itu kalian koreksi aja sesuai dengan selera. Karena untuk rasa asin, pedas, manis itu semua relatif, nggak bisa dijadikan acuan juga ya. Tapi menurut aku sih kalau untuk takaran ini gulanya itu pakai 2 sendok teh. 2 sendok teh cukup ya. Kalau misalnya kalian suka yang lebih manis, kalian tambahin aja. Tapi kalau menurut aku supaya nggak terlalu dominan rasa manisnya itu 2 sendok teh aja udah cukup. Kemudian tuh garamnya, waktu tumbuk tadi aku udah kasih garam. Kalau masih kurang bisa ditambahin sedikit lagi.
dikoreksi aja rasanya. Oke, ini udah cukup meresap bumbunya semua. Nah, seperti ini. Udah mirip belum dengan dendeng balado nasi padang? Udah ya, 11-12 deh ya gitu ya. Oke, buat kalian yang merasa video ini boleh bermanfaat, jangan lupa ya di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan yang belum aktifkan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi kalau ada videoku yang terbaru. Siapa tahu ya boleh bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di subscribe dan ikutin terus video aku selanjutnya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.